Lah, cari toa lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Kaskoter semuanya. Welcome back to podcast Sagato Sapandape Kabacarito. Balik lagi bersama Cynthia Krani 2 dan Mesya sebagai Pratami. Nah Kanesha, kali ini di episode Sagato kali ini bintang tamu kita masih sama spesialnya dengan Purna. Yang masih Tapi sama Purna yang kali ini berbeda ya Skoter. Masih sangat-sangat inspiratif bagi Iya. Skoter semuanya. Langsung kita panggilin ya Kanesha. 1, 2, 3. Jadi langsung aja kita perkenalan karena katanya Kak Evan ya namanya Skoter. Iya. Punya 2 nama ya Kanesha. Benar sekali, Sin. Langsung perkenalannya Kak. Izin memperkenalkan diri, nama kakak itu Evan Fedrian, tapi di sini biasanya dipanggil itu dengan sebutan sayang lah, ya Kak Ucup. Orang lebih kenalnya Kak Ucup di sini, dan kakak itu angkatan 4 di tahun 2017. Oke Kak, berarti sekarang Kak udah kuliah Kak, kerja Kak? Ya, boleh Basa-basi, diceritakan sedikit basa-basi. kan? Alhamdulillahnya sekarang kakak sudah bekerja di salah satu instansi negara. Keren, keren. Salah satu pernah dari Sapandape dan semoga ada yang menyusul ya Kak. Amin, Nanti amin. kerja Kak Ucu. Semoga di kedepannya lebih banyak lagi alumni Sapandape yang mengabdi Amin. pada bangsa dan negara. Amin. Sebelum kita masuk ke kesuksesan Kak Ucup sekarang, kita panggil Kak Ucup aja kan Iya, ya. benar, Sin. Mungkin kita bisa ceritakan dulu pengalaman Kak Ucup selama masih penggalang. Kenapa bisa Kak masuk ke Pramuka, Iya. apalagi Sapandape. Apalagi bisa Terus, berenang Sapandape sampai saat sekarang ini kan. pas besarnya bisa lebih lebih hebat lagi lah. Iya. Oh, awalnya masuk itu kalau nggak salah di tahun 2016 di kelas 8 semester 2, dan ada salah seorang ya kakak itu juga pernah di sini dulu, masih sama satu angkatan 4 itu Kak Ahmad Rizaldi. Jadi Ucup dengan Kak Aldi itu satu kelas, kebetulan satu kelas, dan kebetulan kami juga dekat. Kalau nggak salah awalnya itu cuman kayak mau coba-coba aja dulu mau masuk Pramuka ini, karena diajak Aldi ini, dia ngomong katanya Kak Reva nyuruh setiap anggota penggalang itu wajib membawa atau mengajak dua orang anggota tambahan. Jadi karena kebetulan Ucup dengan Aldi dekat, jadi Aldi ngomong cobalah masuk Pramuka ini, nggak tahu minat. Dan dari situ aja awalnya kan. Dari latihan pertama itu hari Jumat sore Kak datang. Yang waktu itu belum mengerti atribut lah, baju keluar, Kak pakai kacu apa segala macam. Dan lucunya waktu sampai di sini Kak nggak langsung latihan, karena waktu itu kebetulan bentrok dengan persiapan lomba LKBP di SMA. Di kakak sampai kakak yang lain fokus persiapan lomba, kakak itu dibawa ke kelas sama asal itu ada juga Purna angkatan 4 tuh Kak Dina. Jadi cuma Kak Dina aja yang ngasih materi itu. Terus kira-kira selama berarti Kak masuknya termasuk telat ya Kak? Ya, termasuk telat dari angkatan Kak. Tapi bertahan sampai akhir ya. Alhamdulillah. Sampai saat sekarang ini. Boleh disebutkan nggak sih? Boleh disebut nggak sih Kak, bidangnya apa? Misalnya kayak Kakak lebih ke PBB, pioneering atau ISEM? Dulu waktu awal-awal itu kakak termotivasinya karena ada di Purna di angkatan 5, karena kami sama-sama masuk kan. Jadi kakak termotivasi itu untuk bersaing dengan dia terus, ya walaupun lebih jago dia sekarang kayaknya. Itu kakak minatnya kayak ngafal-ngafal itu, Morse, sandi-sandi. Berarti Kak lebih ke ISEM. ISEM. Tapi dari lebih ke depan ini kakak kayak ini nggak sanggup deh. Jadi kakak coba bidang lain, dan sekarang lebih banyaknya itu di bidang PBB. Kira-kira udah ada prestasi, maksudnya udah pernah Kak raih kayak lomba-lomba Ya, PBB ataupun event-event, ISEM? ikut
perlombaan tuh. Dan ini yang sangat disayangkan karena kebetulan kakak masuknya telat, dan di tahun itu juga untuk event-event itu nggak ada apa kayak sedikit lah. Kakak itu ikut event pertama kali di kelas 9 di tahun 2017 tuh. Itu pun cuman mungkin karena apa ya, karena belum nampak bakatnya ke PBB, atau kalau nggak salah di sana nggak ada lomba PBB nya. Jadi kakak lomba pertama itu di LKTP pertama di bidang senam pramuka kalau nggak salah. Ganti-ganti Iya, berarti ya kan bilang dari bidangnya. ISEM, PBB, terus senam. Ujung-ujung lomba tetap juga ke senam. Terus kan misalnya Kak dari kelas 8 tuh Kak masuk pramuka sampai ke kelas 9 kan sekitar 2 tahunan Kak. Terus momen apa selama 2 tahun itu yang sampai sekarang masih Kak ingat Kak? Kalau untuk momen itu pertama kali jadi panitia hiking kalau nggak salah. Hiking 2020. Iya, 2020 itu ke Goa Pak Padayo di Indaro gitu. Oh iya Dan Kak. kebetulan Kak Rifan dan Kak Wen beserta pembina lainnya nunjuk angkatan kakak jadi panitia intinya. Berarti termasuk kegiatan yang berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Mungkin kalau hal yang menyenangkan tadi kan pas udah jadi purna juga berarti gimana Kak? Hal yang menyenangkan selama di Penggalan Kak, misalnya kayak waktu seleksi lomba atau ketemu teman-teman baru, atau waktu itu ada kisah kasih sama di sini bersama pembina teman-teman, kan bisa jadi Kak, misalnya kayak pas itu sering dimarahin, sering dipuji gitu-gitu. Di palingannya kayak ya waktu persami kalau nggak salah itu di dekat SMP yang di Kampung Jua itu yang arah ke ujung, itu pertama kali ikut perkemahan Di luar di luar sekolah. Jadi kayak banyak lah suka dukanya yang dialamin, kayak kita berantem di student yang sama lah. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Karena kalau nggak salah waktu itu ada salah satu anggota itu yang kehilangan sentet kalau nggak salah. Jadi saling tuduh-tuduh lah. Ego Ya. Pernah juga kayak rebut-rebutan tempat tidur lah. Kan satu tenda itu kan cuman maksimal 8 maksimal 10 orang kan, minimal 8 orang. Jadi kayak ada yang tidurnya gak tenang lah. Nah, jadi kayak hal kecil itulah yang bisa bikin kayak ini pasti diingat terus gitu. Dan lucunya juga kayak kakak yang nggak ada kemampuan atau kayak belum terbiasa di bidang pioneering malah ikut lomba pioneering di hari itu. Menang nggak? Alhamdulillahnya enggak. Nggak apa ya Kak, jadi pengalaman. Terus selama Kak jadi purna mungkin hal yang menyenangkannya itu kan Kak, yang selama jadi panitia tadi. Cuman alasan Kak bertahan di sini walaupun kan Kak misalnya masuknya udah kelas 8 semester 2, tapi Kak tetap terasa ingin kembali ke sini. Apalagi waktu Kak udah pakai seragam waktu jadi abdi negara, balik lagi ke sini, ngasih info ke pembina. Alasan masih bertahannya kayak karena di pramuka ini kayak yang merubah segala sesuatu lah, kayak dari yang tahu, dari yang biasanya nggak bisa ngomong di depan orang ramai jadi bisa gitu kan, dari yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa itu organisasi, kayak struktural itu jadi tahu. Dan alhamdulillahnya di Sapanape ini kayak ini bukan cuma organisasi gitu loh ya. Karena dari awal masuk pun para pembina udah dan puna-puna yang lain pun udah menekankan kalau di sini tuh bukan sekedar kayak kita datang latihan pulang habis itu udah nggak apa lagi, Banyak pelajaran lagi. Jadi di sini kayak kita udah dianggap kayak adik sendiri, udah kayak dianggap anak sendiri, udah dianggap kayak keluarga lah. Jadi cuman kayak karena merasa ini sudah seperti keluarga, yang kakak kayak Rugi kalau nggak kembali kan, kayak misalkan sama ibaratnya kayak kakak ngerantau, mungkin kan nggak pulang gitu. Di sejauh-jauhnya pun kakak ngerantau pasti baliknya ke keluarga. Iya. Sejauh apapun kita pergi tetap rumah tempat kita kembali. Tempat rumah. Keren.
Terus kita juga penasaran nih Kak sama respon orang tua Kak selama Kak waktu jadi masih di pramuka, apalagi apalagi mungkin Kak sekarang pas sudah mendapat pekerjaan yang kalau menurut Sinta nggak jauh beda dari pengalaman Kak selama di pramuka. Pasti dari pengalaman di pramuka bisa dibawa ke pekerjaan Kak sekarang. Apa respon orang tua Kak? Kalau untuk responnya kan awal-awal itu kan karena orang tua kakak itu juga bukan orang organisasi lah. Jadi kayak awal-awal pasti dipertanyakan kan, apalagi kalau kita tuh udah camping 2 hari 2 malam itu kan, Pulang pulang telat, kayak pasti tanyakan kenapa sih lama-lama itu. Ya awal-awal pasti menolak lah, karena dan ini gimana cara kita buatnya meyakinkan orang tua aja lagi kayak ini kegiatannya bermanfaat loh, nggak cuma sekedar buang-buang waktu, nggak cuma sekedar pergi main-main loh gitu. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari pramuka inilah salah satu contohnya. Terus ada nggak sih Kak kisah di balik semua perjuangan Kak Ucup selama masih di Penggalang sampai seleksi-seleksi untuk kedepan yang mungkin di luar Penggalang kayak waktu SMA ataupun pas sudah kerja sekarang, tapi yang cuma Kak Ucup sendiri yang tahu gitu. Kisah di balik layarnya. Kalau di balik layar, mungkin enggak ya, kayak misalkan kayak Mulus sih depannya. Lurus. ya kalau ada belok-belok dikit tuh pasti ada, tapi kayak alhamdulillahnya kayak kalau misalkan di sini kakak misalkan lagi ada masalah atau apapun ya adalah tempat cerita, kayak misalkan mungkin cerita ke Mina dan pasti ada motivasi atau saran-saran yang diberikan. Jadi kalau misalkan dibilang mulus terus enggak lah, kan kita hidup ini enggak selalu mulus kan. Seenggaknya pasti ada kita ngelewatin jalan-jalan kerikil atau apa. Kalau kita sebalik suka kalau bukan dijalanin selama ini, alhamdulillahnya tidak terlalu berat atau mungkin tidak terlalu menyulitkan lah. Dan untuk tes pun ya alhamdulillahnya di sini ada teman gitu kayak mau membantu buat misalkan persiapan jasmaninya atau sharing-sharing tentang ilmunya. Di sini alhamdulillah juga ada teman. Terus terakhir nih Kak, belum terakhir juga sih, tapi kayak pesan-pesan kepada adik-adik kakak semua yang misalnya kayak Cynthia, Kanesha dan lain sebagainya. Dan kan kami juga OTW angkatan 14 nih Kak. Banyak juga dari 4 ke 14 kan 10 tahun bedanya. Cita-citanya yang jadi seperti kakak. Ada Kak tips and trick juga berbagi ilmu kita di sini Kak? Kalau tips and trick buat adik-adik yang mungkin yang masih aktif sekarang lah, yang mau sudah tamat di Penggalang, jalani aja apa yang buat kalian tuh kayak rasa senang. Gak usah terlalu dipikirkan apa perkataan orang ya. Misalkan orang ada yang bilang ngapain sih ikut itu, nggak ada faedah lah. Jadi kayak apapun yang orang katakan, tapi kalau misalkan kalian melakukan suatu kegiatan itu dengan senang hati dan ikhlas, lakukan saja terus. Dan untuk kalau bisa untuk pesannya ya selalu kayak gini lah, selalu kompak, karena kayak tetap bisa melewati masalah. Iya, dan kalau bisa besok kalian yang jadi purna baru, kalau bisa balik juga ke sekolah, kayak seenggaknya sesekali lah, walaupun misalkan nggak bisa setiap hari atau setiap minggu sesekali. Tetap melihat adik-adik lagi ya. Gitu. Tetap ngasih mungkin kalian besok di SMA mungkin ada ilmu-ilmu baru gitu, dan adik-adiknya itu kalau intinya tetap jalin komunikasi lah, karena kan dari awal pun yang kayak kakak bilang tadi, kita ini sudah jadi keluarga di sini. Walaupun misalkan kalian ada permasalahan di luar atau itu motivasi atau solusi hal lain, ceritakan. Karena ini udah kalian udah 14 ya? OTW 14. Jadi kayak udah berapa banyak purna yang di atas kalian kan, jadi sudah banyak tempat bertanya, sudah banyak tempat mengadu lah.
Terus Kak, pesan dan kesan Kakak untuk dua pembina kita gimana Kak? Terus Kanesha, mungkin sebelum kita masuk ke situ ada yang perlu Skoters ketahui karena dari tadi kan Kak Ucup sering nyenggol tentang berbagi ilmu ya Kak. Iya. Sedikit ceritanya untuk Skoters waktu itu Cynthia, Kanesha juga pasti ngalamin waktu bersami Kak Ucup ngasih materi tentang lalu lintas kan Kak. Iya, ingat, Terus ingat. ada praktik yang bantu kita untuk dapetin ini TKK lalu Iya, lintas. Itulah, itu intinya mungkin kayak selama Cynthia tes itu salah satu tes yang paling ingat tuh sama Kak Ucup karena benar-benar diajari. Kita Skoters harus tahu kalau yang diomongin Kak Ucup itu ada aksi nyata ya, bukan cuma sekedar omongan untuk berbagi ilmu dan lain sebagainya. Dan juga kayak ilmu di permukaan ini kalau misalkan buat adik-adik atau teman-teman yang mau jadi di negara atau mengabdi lah, banyak ilmu-ilmu yang di permukaan ini yang bisa dipakai, kayak contohnya kayak tadi lalu lintas atau mungkin tali temalinya juga bisa diterapkan. Cara bertahan hidup saat cara yang bertahan hidupnya bukan cuma buat jadi abdi negara lah, misalkan kayak kita atau ada kegiatan-kegiatan keluar, misalkan teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak yang hobinya kayak menjelajah alam juga, melihat-lihat alam lah gitu kan, pasti banyak ilmu lah. Oke, di permukaan ini salah satu. Terus lanjut Kak, pesan dan kesan Kakak untuk Kak Reva dan Kak Wen Kak. Pesan Apalagi tadi kata Kak Ucup sering diberikan motivasi dan bercerita Nah, kan. iya Mungkin sih, tidak ada benar pesan sih. kepada dua pembina kita. mungkin kalau pesan nggak banyak-banyak, kayak buat dari kawan pesannya ya tetap jadi Kak Reva dan kawan yang mungkin Ucup dan kakak-kakak yang lain kenal, tetap mau menerima keluh kesah dari Ucup dan atau kakak-kakak yang lain, dan untuk ya semoga sehat-sehat lah ke depannya, dan semoga kita masih bisa kayak terus berkomunikasi atau kayak terus bertemu lah sampai ya entah sampai kapan pula. Dan untuk kesan mungkin awal-awal baru masuk pramuka itu ya nggak kerasa kesan sama kakak-kakak itu kan, karena kita kan masih mengenalkan Baru beradaptasi lah gitu. Itu kesan pertama kali itu yang didapatkan ya kayak Bosan ya. first impressionnya kayak kakak dua tuh marah gitu. Iya. Ternyata setelah kenal lebih Iya, setelah lebih dekat atau apa, dan ternyata kita frekuensi lah ya, di kesan buat kalau ketemu kakak-kakak tuh pasti menyenangkan terus, nggak ada hal-hal, pasti banyak hal-hal baru yang akan dibicarakan, baik itu bercandanya lah atau topik-topik pembicaraan baru lah, Tapi masuk pelajaran-pelajaran yang bisa kita dan ambil. banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kakak ini. Terakhir Kak, ada nggak sih pesan untuk Skoters semua atau penonton di rumah yang udah setia nungguin atau nonton kita bertiga dari awal sampai akhir nih? Sampai menit terakhir. Untuk para Skoters, tetap terus semangat di dalam menjalani latihan, dan ini bagi yang nontonnya di luar belum masuk bergabung di pramuka, cepat bergabung karena di pramuka itu menyenangkan, dan di sini ya kita bisa sharing-sharing ilmu, bisa berbagai macam pengalaman lah. Dan satu terakhir, jadikan pramuka ini Bukannya sebagai organisasi bukan biasa. hanya sebagai Bukan hanya organisasi. tongkat dan tali. Tanamkan Trisatya dan Dasdharma dalam diri para Skoters sekalian. Keren. Terima kasih ya Kak Ucup sudah Iya. Menemani Mau Skoters mengeksplorkan semua dan sudah dan berbagi ini. ilmu kepada kita semuanya, terutama Skoters di rumah. Terakhir Kanesha jangan lupa Kak. Like, comment, dan share. Terus kita udah mulai jalan juga shorts Short, YouTube ya Kak. iya. Kita sudah lelah untuk apa? Bikin video apalagi dari tahun Mandeo. lalu. Ya Mandeo sekarang. Terus Aksen juga kedepannya bakal ada channel baru. Kayak misalnya udah ada sekarang Cucubo, Katiko, Wakatutu. Tutu, dan Sakato ini. Nah, terus kita juga mempunyai Instagram, jangan lupa follow Sapanda PS Kotiden. Terus kami juga punya TikTok namanya SPDPK.pro, jangan lupa di follow. Dan juga YouTube ini itu Scout Story Dance.
Terima kasih banyak ya Kak Ucup sekali Ya, lagi. sudah menemani mau sharing sudah. kepada Skoter di rumah semuanya. Terima kasih juga kepada Skoter yang sudah mau nonton sampai detik ini. Terakhir, sampai nape Skoti dan Tatungkui tagalalia aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dadah Skoter semuanya.